Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 597, Pukuli Anjing yang Tenggelam, di halaman grup Jianghua. Ji Fei memandang para karyawan dan berkata, "Kembalilah dan berlibur. Setelah perusahaan dibangun oleh Hongke Group, kamu dapat kembali bekerja." "Terima kasih, Kakak Ji, terima kasih, Nyonya Ji." Haha, para karyawan di lokasi tertawa gembira. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk bertemu dengan ketua dan istrinya sekali seumur hidup. Wajah Li Ruoxi langsung memerah, tapi hatinya dipenuhi kebahagiaan. Apa yang dilakukan Ji Fei hari ini sangat keren. Itu melebihi ekspektasinya. Awalnya, grup Jianghua dibakar, dan saya merasa tertekan. Ini sama dengan sangat marah ketika kota Ningjiang dihantam ketika baru saja akan berkembang. Hasil bangunan yang terbakar menerima kompensasi sebesar 52 miliar yuan. Hal yang paling lucu adalah seseorang bertanggung jawab membangun gedung tersebut, dan polisi bersaksi. Untuk sesaat, saya merasa sedikit tersesat. Cium aku, cium aku. Staf di lokasi melihat bahwa Li Ruoxi sedikit terganggu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras. "Ah!" Li Ruoxi berteriak, dan kemudian melihat ke arah para karyawan. Meskipun dia tidak mengenal banyak dari mereka, mereka berterima kasih dan mengaguminya dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi ketika dia berpikir untuk berciuman, dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Kakak Ji, beri aku ciuman," Dong Ning tiba-tiba berteriak. "Kakak Ji, beri aku ciuman." Dalam sekejap, seluruh adegan dipenuhi dengan teriakan. Li Ruoxi merasa malu. Ji Fei selalu bisa merasa malu, bukan? Ji Fei tersenyum dan melambai kepada semua orang, "Cium saja." "Mengapa?" Semua orang menghela nafas. Li Ruoxi merasa lega dan wajahnya menunjukkan kelegaan. Dia juga khawatir jika Ji Fei menciumnya di depan umum. Bukankah dia akan malu setengah mati di masa depan? Ji Fei tersenyum dan berkata, "Semua orang sibuk, saya akan memesan kamar dengan Anda, Direktur Li." Puff, haha. Ah, tawa para karyawan dan teriakan Li Ruoxi langsung menggema ke seluruh penonton. Li Ruoxi memandang Ji Fei, dan Ji Fei tersenyum dan berkata, "Bukankah ini yang baru saja kamu katakan?" Ah, kali ini giliran Ji Fei yang berteriak, dan tangan Li Ruoxi sudah mencubit ketiaknya. "Meskipun Anda sendiri yang mengatakannya, Anda tidak diperbolehkan mengatakannya kepada semua orang. Bukankah ini mempermalukan dirimu sendiri?" Mata Li Ruoxi dipenuhi dengan kemarahan yang membahagiakan. "Haha, Kakak Ji adalah istri yang tegas," karyawan itu bercanda. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. "Kamu benar, jadi saya menyarankan semua orang untuk tidak menjadi menantu dari rumah ke rumah." Puff, adegan itu kembali tertawa. "Sampai jumpa, liburan indah telah dimulai." Ji Fei melambai kepada semua orang, memeluk Li Ruoxi dan pergi. "Kakak Ji akan segera melahirkan seorang putra." Para karyawan berteriak dari belakang. Ji Fei memiliki senyuman di wajahnya. Para karyawan ini sepenuhnya ditaklukkan olehnya. Ini dasar kebangkitannya sendiri di kota Ningjiang. Lebih dari 10 menit telah berlalu di dalam mobil sebelum Li Ruoxi menjadi tenang. Dia menoleh dan menatap Ji Fei. "Apa yang akan kita lakukan?" "Dapatkan kamar," Ji Fei berkata sambil tersenyum. Membenci, wajah Li Ruoxi memerah, tapi dia tidak keberatan. Ketika Ji Fei melihat persetujuan Li Ruoxi, dia sangat berterima kasih. Dia mengangkat tangannya dan meraih tangan Li Ruoxi. "Pertempuran kita di kota Ningjiang baru saja dimulai.
Nadanya berubah, penuh keseriusan. Li Ruoxi terkejut dan menatap Ji Fei dengan perbedaan di matanya. Apakah kamu berbicara tentang Lu Chaojun? Li Ruoxi bertanya, memikirkan grup Hongke miliknya. Ji Fei menggelengkan kepalanya, dia lemah, aku akan membunuhnya hari ini. Li Ruoxi memandang Ji Fei dengan berbeda, kamu. Tunggu, aku tidak akan membunuhnya, Didi. Saat Ji Fei selesai berbicara, ponselnya berdering. Ji Fei menekan tombol jawab, dan suara Phoenix terdengar dari dalam, Lu Chaojun pergi ke klub kematian Zui Shengmeng. Kamu pergi ke klub di siang hari bolong? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Ya, bar di Zui Shengmeng si klub buka 24 jam sehari, dan dia minum di dalam. Oh, oke. Aku akan pergi ke sana dan minum bersamanya. Ji Fei menutup telepon dan penampilan Julie muncul di benaknya. Sayang, jika aku membawa gadis asing kemari, apakah Lu Chaojun akan menjadi gila? Li Ruoxi memandang Ji Fei dengan heran, apa maksudmu? Kamu kembali ke perusahaan keamanan Wansheng. Hari ini akan berganti nama menjadi perusahaan keamanan Bameng. Aku akan mencari Julie dan memintanya tampil bersamaku lagi. Li Ruoxi tercengang, kamu ingin menggunakannya untuk merayu Lu Chaojun. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Anda? Tentu saja aku tidak ingin menjadikan istriku sebagai umpan. Kuya, cari saja alasan untuk menemui Julie. Li Ruoxi berkata dengan sengaja dengan genit. Ji Fei tersenyum dan mengangguk dan mengakui, janji untuk mentraktirnya makan malam terakhir kali belum dilaksanakan, tapi hari ini hal itu terjadi. Li Ruoxi memikirkan kerjasama Julie dan menipu Akasaka sebesar 26 miliar, jadi dia mengangguk, ayo pergi. Istriku yang terbaik, dia tidak pernah cemburu. Ah! Ji Fei berteriak begitu dia menyelesaikan pujiannya. Keluar dari mobil, aku iri. Li Ruoxi melepaskan tangannya dari ketiaknya dengan marah. Ji Fei melompat keluar dari mobil sambil tersenyum, melambai dan pergi. Setengah jam kemudian, Ji Fei membawa Julie keluar dari klub kematian Zui Shengmeng. Namun, Ji Fei telah mengubah penampilannya dan mengenakan topeng. Cekikikan, Julie memeluk lengan Ji Fei dan menempelkan sebagian besar tubuhnya ke lengannya. Raja Naga akan mengubah penampilannya jika ada yang tahu dia berkencan denganku. Dia khawatir istrinya akan cemburu. Itu pasti akan menjadi lelucon. Sudut bibir Ji Fei sedikit terangkat. Jika aku diberi pilihan, aku tidak ingin bersamamu. Julie tertegun, kenapa? Aku sangat membencinya. Ji Fei menggelengkan kepalanya, karena aku khawatir akan terbunuh oleh ledakan itu. Meledak, Julie menunduk dan melihat harga dirinya telah berubah. Puff, jangan khawatir, itu wajar, Ji Fei. Julie berkedip pada Ji Fei, apakah kamu ingin memverifikasinya? Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya, lupakan, aku tahu. Julie tertegun, bagaimana kamu tahu? Bukankah kamu seperti itu 3 tahun lalu? Puff, Julie tertawa, apakah kamu menyadarinya 3 tahun lalu? Ji Fei memukul kepala Julie dengan keras, bukankah kamu telanjang sampai celana dalammu? Julie mengangguk, aku dalam kondisi yang lebih baik sekarang, apakah kamu ingin melihatnya? Wajahnya penuh harapan dan menawan. Ji Fei memutar matanya dan berkata, tidak tertarik. Saat kedua orang itu berbicara, mereka telah sampai di bar klub kematian Zui Shengmeng. Saat ini, hanya ada 2 pelayan di bar, bermain-main dengan ponsel mereka dengan bosan. Sebagai satu-satunya tamu di bar, Lu Chaojun sedang duduk di sana sambil minum, dengan kemarahan dan keengganan di wajahnya. Bang, Ji Fei, aku harus membunuhmu,
dia meminum anggur dalam satu tegukan dan memecahkan gelas di atas meja. Julie memandang Ji Fei dengan ragu, dan Ji Fei tersenyum. Dia sudah tahu kenapa Ji Fei memakai topeng. Melihat Lu Chaojun, kemarahan sudah terlihat di matanya. "Sayang, aku ingin mabuk," Julie berkata dengan menawan pada Ji Fei. Satu kalimat seperti kilat melintas di benak Lu Chaojun, dan dia langsung mendongak. Lalu aku tertarik dengan wajah lembut Julie, dan sosok angkuhnya, tubuhku gemetar dan jantungku berdebar kencang. Dia berjalan sambil memegang gelas anggur. Bab 598 Terobsesi Seks. Ketika Ji Fei melihat Lu Chaojun datang, senyuman jahat muncul di bibirnya. Namun, dia pura-pura tidak memperhatikan dan menatap daftar minumannya. Julie cerdas, mengobrak-abrik tasnya dengan kepala tertunduk, dan mengabaikan kedatangannya. Hal ini membuat Lu Chaojun sedikit marah, tetapi di bawah godaan wajah cantik Julie, dia segera mengesampingkan kebencian batinnya. "Cantik, apakah kamu tertarik untuk minum bersama?" Julie berpura-pura terkejut, memandang Ji Fei dengan heran, dan berbicara serangkaian bahasa asing. Meskipun Lu Chaojun tidak mengerti, dia masih tahu bahwa dia sangat gugup. Ji Fei juga berpura-pura terkejut dan memandang Lu Chaojun. "Tuan, Anda baik-baik saja?" Suara itu penuh godaan, dan matanya melihat sekeliling, seolah dia dengan gugup meminta bantuan. Mata Lu Chaojun menunjukkan rasa jijik, dan diam-diam dia berkata bahwa dia adalah seorang pengecut. Dia langsung menarik kursi, meletakkan wine dan gelas di atas meja, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan gugup, ayo kita minum bersama." Julie dengan cepat mencondongkan tubuh ke arah Ji Fei. Ji Fei berpura-pura menjadi lebih gugup. "Tuan, Anda patah." Lu Chaojun melemparkan segepok uang ke atas meja. "Suasana hatiku sedang buruk hari ini. Ayo minum bersamaku dan aku akan memberimu 10.000. Tidak, tidak. Julie menggelengkan kepalanya berulang kali dan pindah ke sisi Ji Fei, melambaikan tangannya ke arah Lu Chaojun. Lu Chaojun tampak sedikit tidak senang dan menatap Ji Fei. Ji Fei tampak serakah, menatap uang itu, dan menelannya. Segelas anggur berharga 100.000 yuan, Lu Chaojun merasa jijik di hatinya dan mulai menaikkan harga. Julie masih menggelengkan kepalanya berulang kali dan terus berteriak tidak. Segelas anggur, 1 juta, keinginan masyarakat untuk menaklukkan seringkali diilhami oleh ketidakmampuan memperoleh sesuatu. Lu Chaojun awalnya mengira begitu uangnya hilang atau kata-kata itu terucap, Julie akan segera menerkamnya dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Saya tidak menyangka akan begitu bertekad dan marah. Dia malah sedikit marah, jadi dia langsung menelepon penghitungan uangnya. Ji Fei mencibir di dalam hatinya, tapi masih berpura-pura lebih terharu, menatap Julie, dan memohon, "Sayang, bagaimana kalau..." Tidak, Julie langsung menyandarkan sebagian besar tubuhnya ke tubuh Ji Fei, dan tiba-tiba bagian-bagian penting mulai berubah bentuk dengan parah, yang membuat Lu Chaojun mau tidak mau menelan 2 suap air liur, dengan keserakahan di matanya. 1 gelas anggur, 10 juta, ledakan. Lu Chaojun meminum segelas anggur di tangannya dan menekan api jahat di dalam hatinya. "Sayang, 10 juta, kamu?" Ji Fei sudah berkata dengan nada terkejut. "Tidak," Julie berteriak dan melemparkan seluruh tubuhnya ke pelukan Ji Fei. Tubuhnya tertekan ke depan, cacat parah, dan di belakangnya, dia mengenakan gaun panjang yang memperlihatkan sebagian besar punggung mulusnya, tampak sangat memikat di bawah cahaya. Rambut emas panjang tergerai di bagian atas, menambah pesona yang tak ada habisnya.
Meskipun Lu Chaojun telah melihat banyak sekali wanita, mau tak mau dia merasa sangat tertarik saat melihat Julie seperti ini. Sangat centil, sangat menawan, sangat menyentuh. Jantungnya mulai berdebar kencang. Kali ini, mau tak mau aku menjulurkan lidah dan menjilat bibirku. Dia sudah mengerti bahwa hati Ji Fei tergerak sekarang, tapi Julie tidak. Di matanya, ini adalah hal yang sangat mudah. Selama dia menaklukkan Julie, Ji Fei dapat dengan mudah mengusirnya, yaitu dia adalah pria yang bisa diusir dengan membawa $1 juta. Untuk menaklukkan Julie, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu berikan padanya, pada akhirnya dia adalah wanitamu sendiri. Bukankah itu tetap milikmu? Tangan kiri ke tangan kanan, Lu Chaojun mencibir di sudut mulutnya. 100 juta untuk segelas anggur. Tubuh halus Julie gemetar dengan punggung menghadap Lu Chaojun, dan hatinya jelas tergerak. Sayang, 100 juta, Ji Fei tiba-tiba mendorong Julie dari pelukannya, seolah dia mengatakan ya dengan cepat. Julie masih berpura-pura marah, menurutmu uang lebih penting daripada aku? Dalam keputusasaan, Julie bertanya dengan dialek Longguo yang belak-belakan. Jelas marah dan tidak puas. 100 juta, selama kamu membawa segelas anggur bersamanya, 100 juta itu akan menjadi milikmu. Saat itu kita sudah memiliki segalanya. Ji Fei berkata dengan penuh semangat, dan hatinya bahkan lebih bersemangat. Diam-diam memarahi Lu Chaojun karena begitu terobsesi dengan seks sehingga dia akan menghabiskan banyak uang hanya untuk segelas anggur. Dia juga tidak bisa berkata-kata tentang orang Hongmen yang memilih orang seperti itu untuk menjabat sebagai ketua grup Hongke. Bodoh, namun, dia segera menemukan jawabannya. Lu Chaojun sangat arogan. Jika tidak, Anda tidak bisa mengabaikan Zhou Tianfang. Mendengus, kesombonganmu hari ini adalah kesempatan sempurna bagiku untuk merampok domba gemuk itu. Mata Ji Fei menunjukkan kegembiraan yang lebih kuat. Di mata Lu Chaojun, mata Ji Fei membelalak saat melihat uang. Cantik, 100 juta, segelas anggur, kamu meminumnya, kamu memiliki segalanya. Lu Chaojun berkata dengan penuh semangat dan menggoda. Julie mengangkat kepalanya dan menatap Ji Fei. Apakah kamu yakin dia akan memberikannya? Jika itu kamu, apakah kamu setuju memberikan 100 juta untuk segelas anggur? Julie berbicara lagi. Tapi itu bukan lagi penolakan tegas. Jantung Lu Chaojun berdetak kencang, dan saat Ji Fei hendak berbicara, bang, sebuah cek ditampar di atas meja, cek 100 juta, lihat sendiri. Lu Chaojun memandang kedua orang itu dan berkata dengan nada mendominasi. Ji Fei berpura-pura terkejut dan menatap Lu Chaojun, tapi tetap tidak bergerak. Tapi penglihatan sekelilingnya terus menatap wajah Lu Chaojun, seolah sedang bertanya. Jika tidak percaya dengan cek dari Hongke Group, Anda bisa mengeceknya secara online. Lu Chaojun mengguncang gelas anggurnya, nadanya penuh godaan. Sayang, kenapa kamu tidak minum saja? Ji Fei berdiskusi. Bukankah kamu mencintaiku? Kamu ingin aku minum bersama orang lain hanya demi uang? Julie berteriak dengan marah, tidak, itu. Ada apa, jika dia memberiku 10 miliar, apakah kamu masih membiarkan aku tidur dengannya? Julie bertanya dengan marah, bukankah ini hanya segelas anggur? Ji Fei berpura-pura menjadi sangat rumit. Oke, aku akan minum, aku akan memberimu 100 juta. Julie tiba-tiba berbalik dan meminum segelas wine. Lalu wajah cantiknya langsung memerah, semalu bunga mawar yang sedang mekar. Dia sangat senang sekarang karena dia bisa mengambil kesempatan ini untuk melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei. Sekarang dia bisa melakukan kontak dekat dengan Ji Fei lagi,
Detak jantungnya semakin cepat, dan dengan rangsangan anggur, dia hampir jatuh ke dalam genangan air. Jadi ekspresinya sangat centil, yang membuat Lu Chaojun menjadi gila. Ji Fei berpura-pura menelan dan menatap Lu Chaojun. Apakah ini cek milikku? Lu Chaojun merentangkan tangannya, tentu saja itu milikmu. Ji Fei segera mengambilnya, memasukkannya ke dalam sakunya dengan berpura-pura sangat cemas, dan memandang Julie. Sayang, kita punya uang, 100 juta. Penuh kejutan, seperti orang kaya baru, aku pusing sekali. Julie berpura-pura sangat gugup dan sangat menggoda. Melihat ekspresi ini, jantung Ji Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak 2 kali. Terlebih lagi Lu Chaojun. Dia mengambil setengah botol anggur yang tersisa di atas meja dan berkata, "Cantik, jika kamu meminum sisa anggur, aku akan memberimu 1 miliar. Setelah beberapa klik, cek lain senilai 1 miliar dilemparkan ke atas meja. Mata Ji Fei membelalak. Julie menggeleng cepat. Tidak, aku akan mabuk jika minum lagi. Pacarmu ada di sini. Apa yang kamu takutkan? Lu Chaojun berkata sambil tersenyum. Sayang, minumlah 1 miliar. Ji Fei menatap cek itu tanpa berkedip, tetapi mencoba membujuk Julie. Dia tampak linglung. Hanya demi uang? Apakah uang lebih penting atau aku? Gudong, Julie berbalik dengan marah, berteriak, dan meminum semua anggurnya. Saat berikutnya, tubuhnya sudah seperti mie dan dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei, bersambung.